Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Yohanan Muhammad dari Kelas Jurnalistik 3C. Pada kali ini saya akan menjelaskan 21 teori komunikasi. Yang pertama ada teori spiral of silence. Dalam ilmu komunikasi ini, teori spiral of silence adalah salah satu teori komunikasi massa di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu. Namun, terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya karena merasa terisolasi, sehingga opini tersebut tidak bersifat terbuka. Nah, ada contohnya yaitu dalam sebuah diskusi nih tentang isu tertentu. Seseorang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan mayoritas mungkin merasa terisolasi atau terbeda dan tidak berani mengeluarkan pendapatnya karena takut dianggap aneh atau tidak sesuai dengan norma sosial di sekitarnya. Terus juga selanjutnya ada teori ekologi media. Ekologi media adalah kajian mengenai lingkungan media, bahwa teknologi dan teknik, mode penyampaian informasi dan kode komunikasi memainkan peran utama dalam kehidupan manusia. Kemudian teori ekologi media ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi manusia, baik dalam perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang terpengaruh dalam teknologi baru. Contohnya, penggunaan media sosial dapat mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan antar individu. Teknologi media sosial juga dapat merubah yang sekarang juga ke psikologi orang-orang yang memiliki psikologi beda-beda, masalah psikologi dan lain-lain. Itu juga dipengaruhi oleh teknologi penggunaan media sosial. Selanjutnya juga ada teori ekspektansi violensi teori. Teori pelanggaran harapan adalah teori komunikasi yang menganalisis bagaimana individu merespon pelanggaran norma dan harapan sosial yang tidak terduga. Teori ini dikemukakan oleh Jude Cabergen pada akhir tahun 1970-an dan berlanjut hingga tahun sekitar 1980-an dan 90-an sebagai teori pelanggaran harapan nonverbal berdasarkan penelitian Burgon yang mempelajari tentang proxemic. Ada salah contohnya yaitu teori ini diterapkan dalam studi mengenai pelanggaran ruang pribadi dan bagaimana individu tersebut meresponnya. Ya, orang tersebut meresponnya begitu. Sebagai contoh juga ada pelanggaran ruang pribadi atau dapat terjadi saat seseorang terlalu dekat dengan orang lain dan respon individu terhadap pelanggaran tersebut dapat bervariasi tergantung pada konteks dan hubungan antar individu atau antar personal tersebut. Selanjutnya ada teori use and gratification. Teori ini menyatakan bahwa pengguna media memainkan peran yang aktif dalam memilih dan menggunakan media. Little John menyatakan bahwa teori ini menekankan fokus pada individu halayak ketimbang pesan dari media itu sendiri. Contoh, individu menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp juga tuh bisa untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti untuk bersosialisasi, komunikasi satu sama lain dengan jarak yang jauh, mencari informasi, menghibur diri dan membangun identitas di online ataupun kalau di Instagram membuat citra diri kayak gitu. Selanjutnya ada cultivation theory. Cultivation theory ini merupakan kerangka komunikasi dan sosiologi yang berpendapat bahwa paparan media dalam jangka panjang membentuk cara konsumen media memandang dunia serta berperilaku dalam kehidupan. Cultivation teori menjelaskan bahwa paparan secara berulang ke media dari waktu ke waktu mempengaruhi persepsi realitas sosial seseorang. Contohnya, seseorang yang sering menonton acara seperti berantem, fighting, kekerasan di televisi mungkin akan memiliki persepsi yang lebih tinggi tentang tingkat kekerasan di masyarakat daripada seseorang yang jarang menonton acara kekerasan tersebut kayak gitu. Selanjutnya ada juga teori komunikasi massa. Sebuah teori lahir dari asumsi dan pengamatan mengenai segala fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan. Komunikasi massa harus menjelaskan berbagai fenomena yang berkaitan dengan satu aktivitas manusia karena media massa merupakan alat utama dalam komunikasi massa, apalagi dalam jurusan saya sendiri yaitu jurnalistik gitu. Keterkaitan antar fenomena itu tidak akan lepas dari media massa karena bagaimanapun juga media massa sangat mempengaruhi, membentuk dan mengarahkan hidup manusia. Contohnya dalam penyiaran berita di televisi, radio, penerbitan surat kabar, majalah, dan buku, serta penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas, itu sangat bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dan emang sekarang itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Terus selanjutnya ada teori jaringan. Koordinasi dalam teori jaringan dapat diartikan sebagai proses
pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, baik dalam organisasi atau antar organisasi. Koordinasi dalam teori jaringan sangat penting untuk mempererat hubungan antar individu maupun kelompok, serta membantu dalam mengembangkan efektivitas dalam gagasan baru. Nah, contohnya yaitu komunikasi atau pola komunikasi yang diatur dan terstruktur berdasarkan hierarki dan dalam peran organisasi. Misalnya komunikasi antar kalau di SMA atau OSIS dengan anggotanya atau OSIS dengan struktur yang di bawahnya atau antar unit kerja yang berbeda dalam suatu pekerjaan kayak gitu. Oke, selanjutnya ada teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Ada pendapat menurut Carwick, organisasi dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi. Teori ini menggunakan komunikasi sebagai landasan dalam mengelola dan mengorganisir suatu kelompok serta memberikan cara berpikir yang logis untuk memahami bagaimana manusia itu sendiri mengatur dirinya. Contoh, dalam studi mengenai bagaimana organisasi mengelola informasi untuk mencapai tujuan mereka. Untuk selanjutnya, yaitu teori budaya organisasi. Ada pendapat ataupun penjelasan dari Cass dan Rosenweig dalam Robbins pada tahun 2003, yaitu memberikan definisi sebagai sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama yang berinteraksi dengan orang-orang suatu perusahaan, struktur organisasi, dan sistem pengawasan untuk menghasilkan norma-norma perilaku. Nah, ada contohnya yaitu seperti aplikasi Netflix menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kreatif untuk karyawan, yang menciptakan budaya organisasi yang positif dan inklusif. Hal ini terlihat dalam bagaimana mereka menyediakan makanan gratis dan kantor yang sangat nyaman untuk karyawan. Adapun juga contoh yaitu di Google. Google itu ya pembayarannya tinggi dan juga kantor perusahaan itu sangat nyaman, sehingga ada tempat bermainnya, sehingga karyawan juga selain bisa kerja, ada juga tempat bermain untuk mereka sendiri gitu. Selanjutnya ada teori strukturasi. Teori yang membahas mengenai penciptaan atau reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen, tanpa memberi keunggulan pada keduanya. Strukturasi adalah tindakan yang dilakukan secara berulang dan terpola yang mengkorelasikan antara tindakan perorangan dengan tindakan keseluruhan dalam lintas ruang dan waktu, seperti itu. Adapun contohnya yaitu teori strukturasi dalam komunikasi dapat ditemukan dalam berbagai konteks seperti dalam studi mengenai komunikasi organisasi. Dalam organisasi juga bisa nyambung dengan teori budaya organisasi tersebut karena strukturasi dan budaya organisasi itu saling berkaitan juga. Selanjutnya ada teori groupthink. Groupthink merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif di mana anggota-anggotanya berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kerja tidak efektif lagi. Contoh, keputusan Coca-Cola untuk merilis New Coke pada tahun 1985. Dalam kasus tersebut, kelompok pengumpulan keputusan cenderung mencapai kesepakatan tanpa mempertimbangkan informasi yang cermat dan mengakibatkan keputusan yang buruk, sehingga juga berdampak kepada perusahaannya gitu. Selanjutnya ada teori konvergensi simbolik. Teori konvergensi simbolik teori yang menjelaskan tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan perasaan bersama. Istilah simbolik sendiri terkait dengan kecenderungan manusia untuk memberikan penafsiran dan menanamkan makna kepada berbagai lambang, kejadian yang tengah dialami juga, ataupun bahkan tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contoh, politik identitas yang dianggap buruk dalam konstelasi politik di Indonesia. Oke, selanjutnya ada pun teori self-disclosure. Self-disclosure merupakan proses mengungkapkan informasi pribadi kepada orang lain ataupun sebaliknya dari mereka ke pribadi kita gitu. Sehat atau tidaknya komunikasi antar personal dan dengan melihat keterbukaan yang terjadi dalam komunikasi. Contoh, saat berinteraksi dengan orang baru ataupun dia tuh jadi teman baru kita, ataupun wawancara kerja atau bertamu dengan teman lama. Nah itu. Oke, selanjutnya ada teori dialektika nasional. Teori yang menggambarkan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konsisten dan bergerak. Dalam berhubungan ada kecenderungan saling menantang satu sama lain karena memaksakan suatu keinginan atau kehendak masing-masing. Contoh, dalam hubungan suami istri gitu di masa pandemi, karena itu kan emang sangat
menguji dalam keluarganya bagaimana gitu. Pandemi ini menciptakan ketegangan antara keinginan untuk saling mendekatkan diri dan keinginan untuk menjaga jarak guna menghindari penularan virus. Pasangan suami istri harus terus bernegosiasi dalam mengelola ketegangan ini agar dapat mempertahankan keseimbangan dalam hubungan mereka. Oke, selanjutnya ada teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif membahas mengenai perasaan tidak nyaman seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, perilaku, sikap yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Unsur kognitif adalah setiap pengetahuan, opini, atau apa yang dipercayai seseorang mengenai diri sendiri atau mengenai perilakunya. Contoh, ketika kita sedang mengambil atau menentukan suatu keputusan. Nah, selanjutnya ada teori manajemen privasi komunikasi. Teori praktis yang didesain untuk menjelaskan isu-isu keseharian seperti yang digambarkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Keseharian kita akan dipenuhi dengan negosiasi kompleks antar privasi dan keterbukaan. Contoh, pengelolaan informasi pribadi dalam hubungan pertemanan di media sosial. Itu sangat sekarang karena penggunaan media sosial sangat tinggi dan emang udah banyak banget ya siapa yang tidak menggunakan media sosial gitu. Banyak apalagi anak muda, individu membuat keputusan tentang atau seseorang tersebut membuat keputusan tentang informasi pribadi yang mereka bagikan berdasarkan tingkat kedekatan dan kepercayaan dengan teman mereka. Mereka berusaha untuk mengontrol informasi pribadi mereka agar tidak disalahgunakan atau tersebar ke khalayak umum, ke publik tanpa izin. Gitu. Oke, selanjutnya ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi antara dua orang yang tidak saling kenal sebelumnya, sehingga berupaya mencari informasi dan guna mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian ini bisa dikurangi secara bertahap dengan membuka diri dan menggunakan komunikasi nonverbal, seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, gerak bibir, dan lain-lain lah, serta simulasi inkresi bertambahnya kesamaan. Nah, selanjutnya juga ada teori penetrasi sosial, proses hubungan antara individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih intim. Proses penetrasi sosial mencakup perilaku verbal, kata-kata yang digunakan, perilaku nonverbal, postur, tubuh seperti senyum juga, dan lain-lain, dan perilaku yang berorientasi pada lingkungan, seperti objek, ruang, fisik yang ada di lingkungan tersebut. Nah, ada contohnya yaitu ketika seseorang mulai memperlihatkan minat dan hobi yang dia sukai pribadi kepada orang lain dalam suatu hubungan sehingga hubungan tersebut semakin dekat dan personal. Ya, ketika kita juga memiliki suatu hobi yang sama, memiliki suatu kesukaan yang sama, kita akan semakin dekat dengan orang tersebut karena memiliki banyak kesamaan. Selanjutnya ada juga teori interaksi simbolik, merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu yang lain. Contoh, semisal ada seseorang yang meninggal dunia, warga pasti memberikan simbol atau tanda bendera kuning di sekitaran lingkungan rumah si orang meninggal tersebut gitu sebagai tanda berduka. Dan itu udah menjadi simbol bagi orang-orang terutama di Indonesia. Kalau ada bendera kuning berarti ada orang yang di rumah tersebut, orang yang sedang mengalami berita duka atau keduka lah kayak gitu. Terus ada pun teori nalar induktif. Nah, teori nalar induktif ini berpikir induktif berangkat dari temuan fakta yang khusus, berpikir dari yang khusus menuju ke umum, fakta yang sifatnya khusus menjadi sebuah pernyataan umum. Contoh, untuk mengetahui kebudayaan suku seperti di Indonesia yang terkenal juga yaitu suku Baduy, tentu tidak banyak teori yang mendukung. Peneliti datang langsung ke lokasi, amati, bicara dengan suku Baduy tersebut, maka akan mengetahui bagaimana kebudayaan suku Baduy itu. Karena di suku Baduy juga kan kita tidak bisa masuk secara mendalam sampai ke yang suatu tempat inti di suku Baduy tersebut, karena mereka sangat menjaga suku Baduy, kebudayaan di suku Baduy tersebut, sehingga tidak orang umum yang bisa masuk di wilayah tersebut. Dan yang terakhir ada teori deduktif. Berpikir atau nalar deduktif adalah cara berpikir yang melandaskan kepada teori umum atau kaidah umum, atau berpikir dari yang umum ke khusus, kebalikan dari induktif. Berpikir deduktif tersebut merupakan pernyataan yang mengandung premis mayor dan premis minor atau konklusi dari khusus ke umum. Contoh, benaran dengan membandingkan dua hal
atau lebih mempunyai sifat yang sama. Tatang adalah mahasiswa program studi jurnalistik. Neng dapat lulus dengan nilai baik atau cum laude. Acep adalah mahasiswa prodi humas. Maka Acep dapat lulus dengan nilai baik. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.